Mudah-mudahan saya bisa selesai 15 menit. Sudah, Ya. sudah. Oke. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera. Pada siang hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua Umum Pak Harif dan juga Ketua Satgas Pak Jajat dan tim Pak Erwin yang dengan luar biasa menghimpun para expert dari seluruh himpunan dan juga kolegium untuk bisa berbagi tentang apa yang bisa dilakukan dari masing-masing keilmuan untuk saling melindungi dan saling mendukung dan bisa bermanfaat maksimal kepada masyarakat Indonesia secara luas. Next slide, Pak. Ya, dari data yang saya dapatkan di COVID-19 pemerintah, memang kita lihat ada kecenderungan mulai terjadi penurunan angka baik yang terkonfirmasi maupun yang meninggal dan terjadi peningkatan kecenderungan untuk pasien-pasien sembuh. Next slide, Pak. Nah, ini pun bisa kita lihat, kita perlu bergembira bahwa pasien-pasien yang sembuh pun makin hari makin meningkat, karena memang itu tidak lepas dari peran teman-teman sejawat, perawat seluruh Indonesia di bawah PPNI yang telah bekerja keras dan tanpa lelah, tanpa pamrih. Saya sangat salut pada teman-teman semua. Teman-teman adalah pahlawan dan jihad ya, yang bisa membantu sejawat-sejawatnya bisa sembuh. Next. Nah, walaupun ini masih masih prediksi berdasarkan hitungan matematika ya, hitungan statistik, kita memang masih akan bisa dikatakan lama bagi kita yang sudah bosan melihat atau menghadapi kondisi ini setiap hari harus berjibaku dengan kekuatan yang tidak main-main, kita harus berkorban, keluarga kita harus berkorban ya. Jadi kalau dikatakan berakhir 97% itu baru terjadi nanti 30 Mei, itu pun masih prediksi. Sedangkan berakhir 99% itu masih bulan Juni dan 100% masih nanti di bulan November. Next. Nah, dari sini sebenarnya kita patut merasa prihatin dengan kondisi teman-teman yang telah gugur. Ya, kalau masih sampai bulan November nanti, berapa lagi yang akan gugur? Apakah kita akan membiarkan ini terjadi? Tentu kita akan berupaya semaksimal mungkin, baik dari DPP sampai DPK harus saling bahu-membahu, saling mengisi untuk bisa bersinergi agar teman-teman yang sudah mengorbankan tenaganya dan waktunya itu bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi penurunan angka kematian akibat COVID-19 ini. Next. Nah, permasalahan yang kita hadapi itu tentu sudah banyak sekali didiskusikan, terutama Pak Harif selaku Ketua Umum DPP PPNI telah membawa suara dari teman-teman perawat seluruh Indonesia bahwa memang masih ada permasalahan keterbatasan APD yang layak ya di beberapa rumah sakit. Dan tentu kita juga masih miris melihat tontonan di TV ya, rendahnya kedisiplinan masyarakat agar tidak terpapar atau memaparkan COVID-19 ini, dengan apa buktinya banyak yang masih nekat untuk pulang mudik. Lalu belum merata dan belum seragamnya pengetahuan serta keterampilan teman-teman sejawat ya dalam menggunakan maupun melepaskan APD.
dan belum lagi terbatasnya jumlah perawat yang bertugas, ya, dan ini berdampak pada exhausted atau kelelahan dari sejawat yang memang melakukan tugas mulianya. Dan karena mereka sudah exhausted, tentu dalam kondisi yang seperti itu mereka butuh ventilasi. Namun saudara-saudara maupun teman-teman yang lain yang kita akan ajak ventilasi atau bercerita tentu sangat terbatas waktunya karena memang masing-masing memiliki masalahnya. Dan dari sini memang kita melihat masih terbatasnya konseling bagi sejawat yang memang langsung berkenaan atau merawat pasien-pasien COVID-19. Dan masih juga banyak kasus pasien maupun keluarga yang tidak jujur atas keluhan yang disampaikan ketika berobat. Tentu ini mereka memiliki dalih, ya, yang 1001 dalih untuk mereka mengatakan tidak jujur. Dan adanya rasa tidak nyaman perawat saat berdinas menggunakan APD lengkap, ya. Rasa tidak nyaman itu sangat bisa saya pahami, ya. Beberapa foto-foto yang sudah di-share di grup Satgas itu menunjukkan betapa seseorang yang menggunakan APD lengkap itu bisa bermandikan keringat, basah kuyup, dan merasa tidak nyaman pada saat menggunakan itu, ya. Dan prediksi masih panjangnya atau masih lamanya kondisi pandemi ini. Next. Slide berikutnya. Nah, dari pasien-pasien yang maupun keluarga yang tidak jujur itu, memang sebenarnya kita perlu berhati-hati sebagai perawat bahwa setiap ada pasien yang masuk dengan keluhan batuk, walaupun mungkin mereka tidak jujur, kita tentu harus siap bahwa pasien yang kita hadapi ini kemungkinan besar adalah pasien yang memiliki atau sudah mengidap virus corona 19. Dan ini yang kita harus ketahui, dan mungkin nanti pemateri sesudah saya maupun hari-hari berikutnya akan banyak membahas mendalam tentang apa saja gejala yang muncul pada pasien-pasien yang sudah terinfeksi COVID-19. Next. Intinya adalah kita jangan hanya tergantung dari kejujuran pasien, kita juga harus memiliki kecerdasan dalam melihat keluhan-keluhan yang muncul atau dari cara kita melakukan pengkajian. Itu pun harus mampu mendapatkan data yang real. Misalnya, apakah Bapak atau Ibu memiliki riwayat demam? Ya, kalau mereka misalnya takut mengatakan bahwa dirinya demam, karena mereka akan nantinya dirujuk ke rumah sakit lain dan menjadi pingpongan, ya, karena memang saya juga bisa memahami betapa rasa menjadi pasien atau keluarga pasien yang merasa dipingpong dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, sehingga mereka mungkin dari sini cenderung menutupi data-data yang penting. Nah, dan kalau kita lihat dari slide ini, kita melihat bahwa area Jabodetabek, Jawa Barat itu memang menjadi area yang sangat merah dibandingkan area-area yang lain. Sehingga memang teman-teman sejawat yang dari Jabodetabek dan Jawa Barat harus memiliki ekstra dalam segala hal, ekstra dalam keterampilan, ekstra dalam pengetahuan, ekstra dalam kekuatan fisik dan mental. Next. Nah, ini juga kita harus sadari bahwa memang ada banyak pasien yang dari usia yang masih balita maupun anak-anak, remaja, dewasa, tetapi kebanyakan adalah di atas 50-an yang menderita dan bahkan sampai meninggal. Next. Dari sini pun kelihatan bahwa pasien pria jauh lebih banyak daripada wanita, ya. Namun dari sejawat yang menjadi korban tertular, bahkan ada yang meninggal gugur akibat menjadi garda terdepan, tentu karena memang komunitas keperawatan terbanyak adalah perempuan, maka gambaran dalam kasus-kasus perawat yang terkena COVID-19 adalah kebanyakan adalah perempuan. Next. Nah, ini juga menjadi
data penting bagi kita, bagi orang-orang yang memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, ini pun memiliki risiko lebih tinggi daripada pasien-pasien yang lain yang tidak memiliki penyakit penyerta menjadi faktor komorbid pasien COVID-19. Next. Nah, ini menjadi slide saya yang terakhir. Jadi, apa saja yang upaya yang perlu kita lakukan untuk optimalisasi penanganan COVID-19? Pertama, perawat harus jadi role model dalam penanganan COVID-19 ini. Ya, mohon maaf saya tidak menggunakan masker, bukan apa-apa, bukan saya tidak ingin jadi role model, tapi saya khawatir mulut saya, bahasa body language saya tidak terbaca. Dan karena memang perawat terlibat langsung dalam penanganan ini, maka perlu memberikan contoh dalam kedisiplinan, dalam hal distancing, physical distancing, stay at home. Ya tentu aja stay at home nggak bisa ya, tapi beberapa sejawat perawat yang hanya menjadi dosen, nah tentu jadikan contoh bahwa mereka kita bisa stay at home selama masa PSBB ini, dan menggunakan masker serta cuci tangan. Kemudian upaya yang lain adalah, dan ini sudah dilakukan, saya menjadi saksinya, bahwa pendataan rumah sakit yang masih mengalami kelangkaan APD, dan kemudian mendistribusikan APD pada rumah sakit tersebut. Kemudian penyebarluasan pengetahuan dan keterampilan, dan ini yang sudah digagas oleh Satgas COVID-19, ya, saya acungi jempol, ya, angkat topi yang luar biasa kepada Pak Jajat dan Pak Erwin yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Ini adalah suatu bentuk penyebarluasan pengetahuan dan keterampilan. Dan mungkin nanti dari pembicara sesudah saya itu akan mendiskusikan bagaimana cara menggunakan dan melepaskan APD sehingga tidak menjadi risiko tinggi terpapar bagi diri perawat sendiri. Kemudian rekrutmen tenaga perawat dari rumah sakit non-COVID ke rumah sakit yang merawat pasien-pasien COVID. Dan ini saya lihat sudah beberapa rumah sakit melakukannya, dan ini sangat membantu dari berbagai pihak. Lalu penyediaan fasilitas konseling bagi perawat yang menangani pasien-pasien COVID langsung. Dan penggunaan APD pada semua pasien yang ditangani. Ya, tidak hanya pada pasien-pasien yang kita curigai, ya, dan ini insya Allah akan banyak membantu mencegah penularan pada sejawat perawat maupun tenaga kesehatan yang lain. Serta hal yang lain yang perlu diupayakan adalah pengaturan waktu dinas, ya, walaupun memang ini tidak mudah karena memang jumlah perawat yang berdinas menjadi sangat terbatas setelah kejadian pandemi COVID ini. Dan masih banyak lagi beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai suatu upaya, baik dari institusi rumah sakit, tempat pelayanan kesehatan, individu tenaga perawatnya sendiri atau profesi perawat, dan juga kita yang berhadapan langsung kepada pasien-pasien tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi selamat mengikuti Zoominar beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan informasi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua DPP PPNI Bapak Hari Padilah dan jajarannya, Ketua Satgas COVID PPNI Pak Jajat dan jajarannya, serta para narasumber serta para peserta webinar yang saya cintai. Luar biasa dengan kegiatan ini adalah membangun peningkatan pengetahuan bagaimana teman-teman itu bekerja di lapangan sehingga dapat terhindar dari risiko paparan kejadian penularan penyakit COVID ini. Jadi kalau kita lihat data terakhir pada tanggal 3 Mei 2020, kita lihat bahwa di Indonesia positif itu sudah sangat tinggi, hampir 11.192 orang. Yang sudah sembuh juga meningkat, ini juga kemudian meninggal cukup banyak, 845 orang. Dan kita lihat sendiri adalah para teman sejawat kita sangat luar biasa resikonya, di mana mereka sudah mendahului kita ada 18 orang, ini sangat miris. Kemudian kemarin saya juga dengar di TV bahwa sekarang COVID pun sudah menyerang
pada bayi usia 1 bulan. Jadi artinya yang kita hadapkan ini adalah luar biasa, tidak kelihatan tapi menyerang siapa saja. Kalau kita lihat coronavirus, ini baru dilaporkan pada tanggal 12 Desember di Wuhan. Dia dinyatakan sebagai severe acute respiratory syndrome, coronavirus 2. Dan sekarang ini kita kenal sebagai penyakit coronavirus 19. Jadi kalau kita lihat penularannya dari mana? Ini dari orang ke orang. Transmisinya melalui batuk, kemudian percikan, dia mentransmisi kepada manusia dan masuk kembali melalui selaput mukosa. Artinya musuh yang kita hadapkan ini adalah tidak kelihatan, tapi dia menyerang pada area selaput mukosa. Kalau kita lihat kenapa? Kenapa dia harus mempunyai jarak minimal 1 meter sampai 2 meter? Karena kalau kita lihat dengan dia adanya droplet, percikan, dia akan melayang di udara dalam waktu bersaat, karena besarnya lebih dari 5 mikron, dia melayang, kemudian akan jatuh pada permukaan. Pada saat dia jatuh pada permukaan, dia berada di permukaan dan bertahan, maka pada saat kita menyentuhnya melalui tangan, kemudian tangan ini menyentuh pada area selaput mukosa, maka itulah resiko dia akan masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi intinya adalah penularannya ini adalah melalui kontak, droplet dan kontak. Kemudian kalau ada tindakan yang menghasilkan aerosol, dia baru melayang di udara, dan hasil penelitian mengatakan bahwa dia akan melayang di udara lebih kurang adalah 3 jam. Artinya setelah melayang di udara 3 jam, dia akan jatuh lagi pada permukaan. Dia tidak akan bertahan lama pada permukaan. Kecuali kalau dia tidak ada tindakan aerosol, dia tidak akan melayang di udara. Nah, kalau kita lihat, ini berapa penelitian mengatakan mereka bisa bertahan lama. Bertahan lama ini dikatakan, saya lihat dari salah satu media mengatakan, dari plastik aja dia bisa nempel sampai 5 hari. Aluminium bisa 2-8 jam. Artinya dia akan bertahan lama, luar biasa virus ini. Dia akan berada di permukaan. Kemudian dari penelitian kemudian dikatakan di stainless juga ada. Di tembaga dia bisa nempel. Di toilet pasien pun dia ada. Di lampu, gagang pintu, tombol lampu, jendela, lift. Ini sangat luar biasa. Ini akan menyentuh semuanya. Dan tangan kita lah salah satu faktor resiko penularan ini ke dalam tubuh manusia. Kemudian kalau kita lihat lagi, dia akan muncul melalui apa? Yang dikatakan dalam PP itu ada istilahnya adalah rantai penularan infeksi. Adanya agen, adanya reservoir, ada tempat dia keluar, ada dia tempat masuk, kemudian dia akan mencari tempat keluar lagi. Nah, ini yang dikatakan sebagai rantai penularannya. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memutus mata rantainya. Bagaimana caranya? Yang ini dikatakan nanti kita akan bahas. Nah, kalau kemudian ada istilahnya OTG, ODP, PDP, kemudian ada muncul lagi katanya kontak erat. Nah, kalau di sini kita lihat, apa yang dimaksud dengan OTG? Tidak ada gejala, resiko, kemudian ada istilahnya lagi kontak erat. Kalau kita lihat adalah kontak erat ini adalah orang yang melakukan kontak fisik, berada dalam ruangan, berkunjung dalam radius 1 meter, kemudian dia akan menimbulkan gejala. Artinya, kalau kontak erat ini terjadi, tapi antara si petugas tadi atau orang tadi dengan orang yang mempunyai riwayat penularan ini tadi sama-sama menggunakan alat pelindung diri, artinya kontak erat ini bisa kita eksklusikan. Kenapa? Semuanya saling menahan diri. Artinya sama-sama dia menggunakan tali pelindung tadi. Nah, strategi PPI. Bu Nela, ya. Izin suaranya mungkin belum terlalu kencang, Bu, karena ada yang mengeluh masih putus-putus suaranya yang kecil. Kecil ya? Baik, Pak. Saya coba. Sudah cukup? Jelas, Pak? Ya, lanjut, Bu. Jelas, Pak? Ya, lanjut, Bu. Baik. Nah, ada strategi PPI untuk melakukan pencegahan yang membatasi, yaitu kita kenal dengan adanya istilah pencegahan standar, triase, identifikasi awal, ada tambahan empiris terkait dengan adanya yang menurut dikatakan adanya resiko airborne disease. Kemudian pengendalian administratif, yang paling penting adalah bagaimana caranya kita melakukan pengendalian lingkungan atau rekayasa lingkungan. Nah, di sini ada, di rumah sakit itu ada perawat, namanya perawat pencegah pengendali infeksi, atau kita kenal sebagai IPCN. Mereka inilah adalah orang yang melakukan bagaimana caranya mengendalikan resiko infeksi yang akan menyebabkan terjadinya penularan dengan penyakit COVID ini tadi. Apa yang mereka lakukan? Kalau kita lihat mereka ini melakukan salah satunya administrative control, engineering control, pelaporan data dokumentasi.
mereka ini harusnya berperan sangat besar dalam mereka melakukan resiko penularan pada penyakit COVID ini tadi. Kemudian kalau kita lagi ada rekayasa lingkungan, ini sudah kita lakukan. Bagaimana caranya? Misalnya pada pasien triase baru datang, kita sudah melakukan triase apakah mereka mempunyai gejala ke arah COVID atau tidak. Kemudian kita membuat jarak tempat duduknya. Tapi ada salah satu yang mungkin kita perlu perhatikan tadi seperti Pak Agung tadi katakan. Bagaimana caranya kita melakukan mencari data bagaimana orang itu bisa tersebar atau tidak dengan melakukan triase awal, melakukan anamnesis secara jelas. Karena kemungkinan karena kita merasa takut tertular sehingga kita memberikan jarak. Sudah seberapa jauh anamnesis itu kita lakukan bahwa kita untuk mencari faktor risiko tadi. Nah, ini yang mesti kita perhatikan bagaimana caranya supaya kita langsung bisa melakukan triase. Kemudian dirawat jalan. Misalnya ada pasien yang dikatakan tidak jujur melakukan triase mendalam. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang mesti digarisbawahin. Bagaimana kita melakukan triase mendalamnya? Sudah sampai sedetil itukah? Atau karena kita menjaga jarak, memungkinkan waktu yang sangat singkat, kita sehingga bisa mencontreng seperti itu saja. Ternyata disitulah kemungkinan ada data yang tidak lengkap kita tidak dapati. Misalnya seperti ini, pada saat kita melakukan wawancara, secara psikologis, kalau kita lihat dia menjawabnya tidak spontan, ragu-ragu, menutupi sesuatu, apalagi kalau mereka merasa mereka sudah terpapar dengan COVID, bagaimana mereka akan mendapatkan pelayanan kesehatan? Dan seperti dikatakan, mungkin dilempar dari rumah sakit sini ke rumah sakit sana, itu sangat mempersulit. Dan mereka berharap mereka akan melakukan isolasi mandiri di rumah. Tapi, nah ini yang dikatakan tadi adalah mungkin salah satu faktor risikonya. Kemudian, kalau dikatakan bahwa pasien-pasien dengan komorbid yang merupakan salah satu indikator penularan ini pasti. Apalagi kalau kita lihat ada kriteria pasien yang sangat kita jaga seperti menjaga telur di ujung tanduk. Itu adalah bayi dan anak-anak serta orang tua. Nah, ini yang paling penting kita lakukan supaya kenapa imunitas mereka masih sangat rentan. Kalau kita lagi bagaimana melakukan triasenya? Mungkin semua rumah sakit sudah mempunyai ini alur waktu melakukan pemeriksaan. Bagaimana mereka mendapatkan pasien itu OTG, ODP, atau PDP. Ini pasti semua rumah sakit sudah ada. Tapi sejauh ini kita mesti evaluasi. Dari Komite PPI sendiri harus melakukan evaluasi. Seberapa besarkah kemampuan rumah sakit untuk menampung pasien dan seberapa besarkah tenaga mereka untuk melakukan pelayanan kepada pasien-pasien kalau rumah sakitnya itu sudah sangat banyak pasiennya. Nah, ini pasti adalah salah satu faktor risiko. Kemudian WHO membedakan berbagai tingkat risiko. Jadi kalau kita lihat, pencegahan pengendalian infeksi itu merujuk kepada CDC dan WHO. WHO membedakan berbagai tingkat risiko. Salah satunya adalah berdasarkan kewaspadaan standar. Kewaspadaan standar ini kalau kita lihat cukup hanya memakai face mask dan melakukan kebersihan tangan. Kalau pada pasien-pasien pertama kali lagi triase. Kemudian tindakan pencegahan kontak dan droplet. Apa yang mereka butuhkan? Membutuhkan kebersihan tangan, masker, gaun, kacamata, sarung tangan, kecuali melibatkan tindakan yang menghasilkan aerosol. Kemudian, kalau tindakan yang menghasilkan aerosol pada kasus-kasus airborne, nah di sinilah dia harus menggunakan alat pelindung diri lengkap. Terkait juga bagaimana pengumpulan spesimen diagnosa laboratorium. Nah, kita lihat bahwa pada saat dia melakukan pengambilan spesimen ini adalah salah satu risiko yang akan menyebabkan risiko terjadinya airborne. Pasti tidak nyaman. Pada saat hidungnya ditusuk menggunakan kasa, itu ditarik ke dalam, dia akan menyebabkan risiko bersin, atau kemudian dia akan menjadi menarik napas panjang, sehingga akan berhadapan sangat dekat dengan wajah pemeriksanya. Nah ini, kalau kita lihat kontak precaution, dia sederhana. Pada kontak precaution, dia hanya menggunakan gaun dan sarung tangan. Kemudian kalau kita lihat lagi menggunakan droplet precaution, dia menggunakan masker bedah, pelindung wajah. Masker bedah dan pelindung wajah. Kemudian kalau kita lihat dia terkait dengan airborne, tindakan yang menghasilkan aerosol, baru di sini dikatakan full PPE. Artinya dia menggunakan alat pelindung diri lengkap kalau pada tindakan yang menghasilkan airborne disease. Bagaimana caranya? Kita sering kedengar ada istilahnya kebersihan tangan, jaga jarak lebih dari 1 meter, etika batuk, kebersihan pernapasan, menggunakan masker.
Sebetulnya kalau kita lihat menggunakan masker, contohnya saya di sini tidak menggunakan masker. Kenapa saya tidak menggunakan masker? Karena saya berada di ruangan tersendiri, tidak ada orang lain, saya hanya berhadapan dengan komputer. Apakah saya memerlukan masker? Nah, pasti tidak. Makanya dikatakan gunakanlah alat pelindung diri itu sesuai dengan resiko paparan. Artinya sesuai dengan resiko paparan. Kemudian kita mesti lihat lagi pertimbangan petugas merawat pasien yang diduga atau kemungkinan terkonfirmasi COVID. Petugas kesehatan itu harus memahami penularan risiko kepada pasien. Kalau kita lihat pada awal pertama kali kasus ini masuk ke Indonesia, betul kita belum punya pedoman apapun. Kita tiba-tiba dihadapkan dengan masalah besar, sehingga apapun yang ada di dalam media, apapun yang kita temukan jadi media, itulah merupakan menjadi rujukan kita untuk melakukannya. Nah, kenapa? Karena memang pada saat itu kita belum mampu menghadapi yang kejadian pandemi luar biasa ini. Kita menerima satu media yang mengatakan kalau harus melakukan ini, gunakan ini. Kita lihat Cina seperti menggunakan ini, semuanya menggunakan alat pelindung diri seperti apa yang ada di media. Kemudian petugas kesehatan selalu harus diingatkan penggunaan yang tepat dalam penggunaan APD, pembersihan lingkungan, disinfeksi peralatan. Artinya apa? Penularan COVID-19 ini bukan hanya sekedar alat pelindung diri. Bukan hanya sekedar alat pelindung diri. Kenapa? Paparannya sangat luas. Kalau alat pelindung dirinya tepat, lengkap, tapi lingkungannya tidak dibersihkan dengan benar, atau kita tidak paham bagaimana caranya membersihkan lingkungannya, ini merupakan salah satu paparan. Kemudian alat peralatan kesehatan. Kalau kita juga tidak tahu bagaimana cara melakukan disinfeksi peralatan kesehatan, walaupun alat pelindung dirinya sudah tepat kita gunakan, peralatannya terkontaminasi. Ini adalah salah satu faktor resikonya. Sehingga petugas kesehatan yang akan menghadapi harus jelas-jelas memahami dulu tentang aturan tata tertib bagaimana cara pencegahan pengendalian infeksi ini. Nah, ini harusnya dilakukan audit kepatuhan oleh IPCN atau tim lain yang ditunjuk. Artinya di rumah sakit itu akan dilakukan setiap minggu atau 2 minggu sekali dilakukan audit bagaimana petugas itu kepatuhannya terhadap kewaspadaan standar tadi. Jadi kalau seandainya kita temukan kepatuhan terhadap kewaspadaan itu tidak benar, artinya itulah yang harus diperbaiki duluan. Bagaimana petugas itu memahami kebenaran yang itu tadi. Kemudian, tadi yang dikatakan jumlah staf, memang betul mereka kelelahan. Apalagi kalau menggunakan coverall dengan peralatan yang banyak sekali, sudah menggunakan baju OKA, baju suit, scrub, menggunakan coverall, menggunakan pelindung diri lagi, kemudian menggunakan alat sungguh luar biasa. Kemudian tidak minum dan makan selama 8 jam. Di dalamnya keringetan luar biasa, ngocor, bajunya basah semua. Terjadilah dehidrasi. Dan mereka perlu istirahat. Harusnya setelah mereka bekerja itu, mereka tinggal khusus dengan ruangan tersendiri untuk memulihkan segala kelelahan mereka tadi. Kemudian data semua orang yang merawat. Ini nanti terkait dengan trackingnya. Trackingnya nanti bagaimana resiko paparan itu. Pemantauan petugas kesehatan. Nah ini yang perlu dipantau. Berapa lama dia sudah merawat pasien itu? Bagaimana? Mungkin kita kenal dengan OTG. Jangan-jangan dia sudah terpapar tapi dia tidak mempunyai gejala. Nah, kalau yang ini sangat luar biasa. Inilah faktor risiko pemaparan yang sangat cepat karena dengan orang tidak ada gejala, mereka merasa sehat, mereka berada dalam lingkungan, ini yang akan menjadi sumber penularan. Kemudian, yang paling penting adalah bagaimana di fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit, terutama di rumah sakit. Keterlibatan Komite PPI dan IPCN sebagai pengawas kepatuhan standar. Artinya, IPCN perawat pengendali infeksi akan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan standar dan perilaku petugas. Tapi teman-teman saya IPCN kadang-kadang mengingatkan ini tidak didengar alasannya mereka. Saya tidak tahu kenapa, padahal mereka sudah mengingatkan bahwa itu salah, ini salah. Kadang-kadang kita juga para penggiat PPI tertawa sendiri melihat bagaimana riweuhnya di lapangan menggunakan alat pelindung diri. Bagaimana mereka mengejar menggunakan berlapis-lapis alat pelindung diri. Tapi pada saat melepaskannya mereka tidak sadar bahwa resiko yang paling beresiko itu adalah pada saat mereka melepaskan alat pelindung diri pada lokasi atau tempat yang tidak tepat. Ini salah satu adalah resiko penularannya. Kemudian kita lihat lagi di sini. Airborne precaution disarankan hanya pada tindakan aerosol. Airborne precaution. Jadi penggunaan alat pelindung diri lengkap itu hanya disarankan pada
tindakan di mana menghasilkan aerosol. Ya, misalnya tindakan suction, intubasi, bronkoskopi, kemudian tindakan operasi pada dokter anestesi yang memberikan anestesi itu sangat luar biasa menghasilkan aerosolnya. Kemudian semua pasien penyakit pernapasan harus diletakkan pada ruangan tersendiri. Ini nanti juga akan menjadi kebingungan. Persyaratannya ruang isolasi harus ada tekanan negatif. Kalau seandainya tidak ada ruangan tekanan negatif, apa yang harus mereka lakukan? Cari sana, cari sini, bobok sana, bobok sini. Akhirnya terjadilah perubahan-perubahan yang kemungkinan akan menyebabkan risiko tersendiri. Kemudian tim petugas kesehatan yang ditunjuk khusus pada pasien COVID. Artinya kenapa ditunjuk dengan khusus? Karena untuk trackingnya nanti akan lebih mudah. Kita tahu berapa orang yang di situ, berapa orang yang harus diadap, berapa orang yang harus diawasi. Kemudian standar penggunaan alat pelindung diri. Nah ini yang nanti akan dibahas oleh Bu Deta, bagaimana cirat marutnya penggunaan alat pelindung diri sampai terjadi kekurangan alat pelindung diri. Kebersihan tangan. Nah ini yang menjadi sumber. Jadi artinya apa? Penularan resiko COVID-19 ini adalah salah satunya disebabkan oleh tangan. Kita tahu musuh yang kita hadapin ini adalah musuh yang tidak kelihatan. Dia berada hanya di satu tempat. Tidak akan bisa pindah kecuali kita pindahkan. Siapa yang akan memindahkan? Itu adalah tangan. Tangan yang bisa menjangkau hidung, bisa menjangkau mulut. Tidak mungkin melalui kaki atau badan atau apa. Kain pun kalau kita tarik ke atas, dia menjangkau pada area selaput mukosa hidung dan mulut. Ini adalah merupakan salah satu sumbernya. Nah, kemudian yang perlu saya ingatkan lagi, kebersihan tangan itu adalah dua cara, menggunakan air mengalir dan menggunakan hand rub berbasis alkohol. Ingat di sini, hand sanitizer harus berisi minimal alkohol 70%. Dan kita harus ingat, alkohol 70% pada saat dia terbuka, dia akan menguap. Artinya, hand sanitizer itu harus betul-betul mengandung alkohol 70%. Kita tahu bahwa kopi itu akan terurai dengan alkohol 70%, minimal 70%. Jadi kalau kita menggunakan hand sanitizer dengan alkohol, tapi buka tutup, alkoholnya sudah 70% lagi. Artinya ini juga merupakan salah satu faktor resiko. Kemudian saya baca lagi dari webinarnya Profesor Didit Peter. Dia mengatakan seperti ini. Pada saat pasien itu akan masuk ke ruang IGD, mereka menyiapkan tenda sebelum masuk ke ruang IGD, di mana tenda ini adalah tempat triasenya sebelum masuk ke ruangan yang akan dituju. Artinya, dengan kondisi seperti ini akan terpilahkan mana yang pasien harus dirawat di sana. Jadi kalau misalnya kita lihat di IGD, akan terjadi penumpukan di IGD. Saya sudah lihat juga bahwa luar biasa PPNI sudah membuat tenda-tenda ini kepada rumah sakit. Di tempat saya pun sudah ada tendanya di depan UGD. Tapi bagaimana penggunaannya? Kalau kita lihat menggunakan seperti ini, disinilah mereka memproses. Ini baru saya dapatkan dari Profesor Didi Peter, dia melakukan webinar. Artinya pada saat triase, dia menggunakan tenda ini dulu sebelum masuk kepada ruang IGD. Kemudian pada saat mengirim pasien, hindari memindahkan mengirim pasien langsung dari ruangan kecuali alasan medis. Artinya pada saat pasien itu masuk, dia tetap harus dimasukkan ke ruang isolasi dulu. Jadi tidak dimasukkan kecuali ruang isolasi tidak ada, dia bisa menggunakan sistem kohort. Artinya semua pasien yang sama, dirawat yang sama, tempat yang sama, tapi ingat jaraknya adalah minimal 1 meter. Kalau dia tidak terkurang, ini akan terjadi kontaminasi. Kita ingat adalah dropletnya akan bisa terlontar lebih dari kurang dari 1 meter. Transalnya dibutuhkan, rutenya pasti ini rutenya satu arah. Nggak boleh dia melewati yang lain. Pasien juga wajib menggunakan masker medis. Kalau pasien ini sesak napas menggunakan oksigen, dia tidak bisa menggunakan masker medis, maka masker ini minimal ditutupkan kepada hidung oksigen masknya itu tadi. Jadi dilindungi, artinya supaya dia tidak pergi melontar ke jauh-jauh, oksigennya tadi ditutup dengan masker bedah. Kemudian informasikan lebih awal kepada petugas sehingga pada saat datang ke tempatnya, petugas yang kita tuju sudah siap untuk menerima pasien ini tadi. Kemudian di ruang isolasi untuk pasiennya. Ruang isolasi airborne adalah tekanan negatif, memiliki standar ventilasi yang baik, perputaran udaranya 6-12 kali perputaran per jam atau 60 liter per pasien dengan tekanannya lebih rendah dari ruangan koridor. Artinya inilah persyaratan ruang isolasi. Atau pasien itu ditempatkan kepada cohort system dengan jarak 1 meter. Jika tidak memungkinkan bagaimana? Don't be panic.
Mekanik ventilasi bisa digunakan, natural ventilasi pun bisa digunakan. Artinya apa? Kalau tidak punya ruang isolasi, kita bisa buat mekanik ventilasi dengan memodifikasi antara eh, lingkungan AC, kipas angin, dan exhaust yang ditarik keluar udaranya. Atau natural ventilasi dengan membuka jendela sehingga terjadi pertukaran udara 6-12 kali perputaran per jam. Nah, ini yang diminta. Kemudian jika memungkinkan harus ditunjuk petugas tadi, nakes memakai masker medis, minimal menggunakan masker medis. Kalau dia menggunakan yang aerosol tadi, itulah dikatakan menggunakan alat pelindung wajah dan masker N95. Jadi, alat pelindung diri ini kita harus pikirkan sesuai dengan resiko paparannya. Ya, resiko paparan. Droplet, airborne, kontak. Ini resiko paparan. Baru kita cari berdasarkan standar yang dibuat oleh WHO. Dan jangan menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang potensi terkontaminasi, baik sedang bersarung tangan atau tidak bersarung tangan. Ingat, ini area tempat masuknya. Artinya COVID ini yang kita jaga adalah area selaput mukosa, hidung dan mulut. Hidung dan mulut. Beda dengan Ebola. Ya. Kalau ini kita lihat, kemudian dekontaminasi peralatan. Harus betul-betul meyakini yang mana reuse, yang mana single use. Kalau ini menjadi reuse, artinya kita lihat seperti apa yang harus kita lakukan. Apakah dia harus dilakukan dekontaminasi atau cukup dengan disinfeksi dengan alkohol saja? Kalau dia nanti kita lihat alat kesehatan ini terbagi 3, kritikal, semi kritikal, dan non kritikal. Kalau dia kritikal, artinya ada proses. Semi kritikal ada proses DTT. Kalau stetoskop, tensi, termometer ini yang sering beredar di antara pasien dipakai bareng-bareng, seberapa seringkah kita melakukan swab dengan alkoholnya? Harusnya setiap selesai kita lakukan, setiap perpindahan pasien, alat yang kita gunakan bersama-sama dengan pasien ini selalu dengan swab alkohol sebelum dipakai yang lain. Kemudian hindari pencemaran permukaan lingkungan yang tidak berhubungan langsung dengan perawatan pasien, lampu. Ini yang kita lihat, saya sering melihat di media sosial bagaimana teman-teman sejawat kita kelelahan, kemudian menidurkan badannya di meja, di kursi, menyender di dinding, kemudian berada di mungkin juga mereka tidur di mana-mana. Ini sangat luar biasa. Sadarkah bahwa ini adalah mereka sudah menyebarkannya kemana-mana? Kemudian dilihat lagi bagaimana cleaning service, mampukah dia membersihkan itu sampai ke dinding-dinding itu tadi atas. Saya berpikir, dinding pada saat petugas itu menyender di dinding kelelahan, cleaning service itu sampai tidakkah melakukan dekontaminasi pada permukaan dinding-dinding yang tadi. Dan pastikan pencegahan cedera akibat jarum suntik atau benda tajam. Ini saya ambil foto, beberapa gambar, ini ada di Switzerland. Saya lihat di sini, ini paparan dokter Didi Peter juga. Bagaimana di ruangan ICU, petugasnya hanya menggunakan gaun, topi, sarung tangan, dan masker bedah. Mereka dengan santai merawat pasien di ruangan ICU. Tapi mereka tahu bagaimana cara melakukan dekontaminasinya. Kemudian saya lihat lagi di Cina, pada saat tindakan menggunakan aerosol, apa yang mereka pakai? Pisel, masker, kemudian gaun. Kalau kita seperti ini, gaun hazmat petugasnya. Kemudian di Paris saya lihat juga bagaimana petugasnya hanya menggunakan baju lengan pendek, kemudian menggunakan gaun, ya. Ini yang mereka lakukan. Tapi kita lihat di Indonesia. Di Indonesia ini petugas di ICU, petugasnya menggunakan alat pelindung diri sangat sederhana, minimalis, sarung tangannya tanpa menggunakan gaun tangan panjang. Kemudian ini di ruangan mungkin ini ruangan triasi AGD, bagaimana petugasnya menggunakan coverall lengkap seperti ini. Kemudian ini juga saya lihat di OK, bagaimana petugasnya menggunakan ini lapisan baju, kemudian menggunakan chamber untuk menutupi ini. Jadi kalau kita lihat di Indonesia keseragamannya belum ada. Bagaimana caranya mereka menggunakan alat pelindung diri yang seharusnya, kemudian bagaimana dengan penggunaan coverall, bagaimana juga menggunakan di kamar OK. Nah, ini yang nanti perlu dibahas oleh narasumber berikutnya. Kemudian kita lihat pada saat mereka melakukan transportasi pasien, mereka melakukan bagging. Kita lihat bagging ini akan menghasilkan aerosol, artinya sepanjang perjalanan ini dia akan melayang-layang di sekitar udara, di sekitar area ini tadi. Kemudian kita lihat lagi gambar yang kedua.
Bagaimanakah seorang petugas masih menggunakan alat pelindung diri hanya disemprotkan cairan disinfektan pada sepatunya saja. Dan mereka yakin artinya mereka sudah aman. Artinya cara dekontaminasinya pun ini yang harus dikontrol masing-masing rumah sakit. Bagaimana teman-teman ini melakukan seperti ini. Kemudian kita lihat lagi, ini ada gambar. Jaraknya terlalu dekat antara satu pasien dengan pasien berikutnya. Dengan selimut yang begitu tebal, petugasnya saja masuknya sampai menempelkan badannya seperti ini yang dikatakan sangat luar biasa, salah satu faktor risiko penularannya. Jarak dekat, hampir menempel ke belakang, ke depan, ya kita tahu bahwa kepatuhan terhadap jarak 1 meter ini tidak dijalankan. Kemudian tindakan yang menghasilkan aerosol. Kalau menggunakan ini tadi kita lihat bahwa resiko airborne yang dihasilkan pada tindakan menghasilkan aerosol itu bisa berada di udara lebih 3 jam. Gunakan masker N95. Nah, menggunakan masker N95 pun harus melalui proses yang namanya pit test. Yakinkan betul bahwa tidak terjadi sirkulasi udara lagi pada saat kita menggunakan masker N95. Kemudian melakukan prosedur di ruangan tekanan negatif, menggunakan tindakan aerosol, menghasilkan aerosol di udara. Kalau kita lihat tadi, dia menghasilkan aerosol, melayang-layang di udara, bertahan dengan 3 jam. Kemudian dia akan jatuh lagi pada permukaan. Kemudian kamar operasinya dilakukan tekanan negatif, dirubah. Jadi kami pun berpikir sekarang, kalau seandainya semua kamar operasi itu dirubah semuanya menjadi tekanan negatif, sementara persyaratan kamar operasi adalah tekanan positif. Bagaimana dengan pasien-pasien yang non-COVID nantinya? Tapi kalau rumah sakit itu mampu memiliki dual tekanan, bisa dirubah tekanan negatif, tekanan positif, ini sangat luar biasa. Tapi kalau rumah sakit tersebut sudah dibuat tekanan positif, kemudian dengan masalah COVID ini dirubah lagi menjadi negatif, kemudian ada prosedur tindakan operasi yang non-COVID, ini adalah mungkin nanti bagian HIPKABI yang akan menjelaskan. Tapi beberapa literatur mengatakan memang ada kamar operasi itu harus memiliki tekanan negatif untuk tindakan pada operasi COVID. Saya melihat literatur gambar ini tadi. Bagaimana mengsibaknya, mengakalinya? Ya, kalau kita lihat dengan tekanan positif tadi di kamar bedah, dirubah menjadi tekanan negatif, belum mampu OK-nya dirubah. Mereka menggunakan chamber seperti ini. Ya, ini salah satu. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini dilakukan intubasi, kemudian terjadi aerosol, aerosolnya berada dalam kotak ini saja, dia akan terbang di kotak sini, kemudian mungkin kalau ada di sini sedikit terbuka, dia akan keluar ke sini, tapi jangan ada petugas di sini, maka dia akan jatuh sekitar permukaan ini saja. Ini alternatif-alternatif yang saya lihat dilakukan di lapangan. Kemudian nebulizer. Nah, nebulizer ini salah satu penyebab yang luar biasa. Kalau kita lihat intubasi saja menyebarnya seperti ini, bagaimana dengan melakukan nebulizer? Dia tekanannya akan lebih besar, jadi tindakan nebulizer ini mesti dipikirkan, tidak boleh terlalu sering, dan digunakan sesuai dengan indikasi saja atau medis saja. Dan petugas yang berada di tempat pada saat melakukan tindakan aerosol, batasi petugasnya. Jangan terlalu banyak. Kalau hanya cukup satu, ya sudah, satu saja yang di sana. Setelah itu baru dilakukan pembersihan lingkungan dengan general cleaning. Kalau memang nanti OK-nya itu akan dilakukan tindakan operasi berikutnya. Ini alat pelindung diri persyaratannya memang cukup banyak. Yang tadinya tidak pernah kita kenal, akhirnya kita kenal. Yang dulu kita tidak kenal dengan coverall, tidak pernah kenal dengan cover shoes. Ini sekarang sudah mulai kita kenal semua. Yang dahulunya kita tidak rajin melakukan kebersihan tangan, sekarang pun tanpa disuruh lagi kita sendiri langsung melakukan kebersihan tangan. Ini sangat luar biasa. Kemudian menjaga lingkungan tetap bersih, ini akan menjadi mudah-mudahan nantinya akan menjadi budaya. Yang perlu diperhatikan adalah ini yang dikatakan, lepaskan semua alat pelindung diri. Keluar dari kamar pasien kecuali masker. Artinya kalau keluar dari kamar pasien, masker itu tetap akan dipakai sampai nanti di satu tempat yang kita harus lepaskan dengan benar. Jadi artinya lokasi dan cara melepaskan APD, bagaimana cara pembuangannya, bagaimana cara melakukan kebersihan tangannya. Ingat prinsipnya adalah cara memakai dengan benar, cara melepaskan dengan benar, dan cara mengumpulkan atau membuangnya juga dengan benar. Ini yang akan menjadi salah satu mendongkrak risiko terjadinya penurunan risiko penularan COVID-19 ini. Nah, kita lihat lagi, sudah efektifkah kita cara menggunakan? Contoh sangat sederhana saja. Bagaimana mereka menggunakan masker N95? Kalau kita lihat N95 tidak boleh dipasang asal dipasang saja.
ada proses yang katanya harus menggunakan DP test dulu. Cara menggunakan mengikatnya saja. Ini ternyata cara mengikatnya saja ini mempengaruhi resiko masuknya dari sela-sela dari masker yang kita pakai. Jadi kalau kita lihat yang benar itu adalah mengikatkan tali yang bawah atas ini tidak bersilang. Ya, bersilang. Kalau yang tidak bersilang seperti ini akan bocor di ujung-ujung sininya. Artinya ada caranya ini bersilang, artinya dia akan memperkuat sendiri. Kemudian tanpa sadar, ini yang saya katakan sering sekali saya mengingatkan pada teman-teman relawan di pertama kali akan masuk di Wisma Covid, saya ingatkan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang tanpa sadar kita membuka tutup masker. Masker kita gunakan, begitu kita engap, kita lepaskan lagi, kita tarik lagi ke atas, kemudian ini tangan kita ini seperti apa? Jadi kalau kita misalnya menggunakan masker, memang harus menggunakan masker. Tapi kalau sudah kita tidak gunakan, jadi lepaskan lagi. Tapi tolong teman-teman lihat sendiri di lingkungannya. Bagaimana teman-teman yang menggunakan masker, begitu dilepaskan, taruh di dagu, kemudian agak sedikit, naikkan lagi. Begitu dia turun, naikkan lagi. Kenapa? Fit testnya itu tidak tepat. Jadi nanti pada saat dihidup, turun ke mulut, dia naikkan lagi. Ingat, ini adalah area. Kemudian di sini menggunakan coverall. Terjadi perdebatan. Coverall yang kita lihat adalah sering kita lihat coverall itu dimasukkan ke dalam sepatu. Sementara ini kalau kita pelajari yang dimasukkan ke dalam sepatu itu kasus-kasus Ebola. Jadi karena Ebola itu dia akan masuk pada luka ya pada area luka yang mungkin tidak dari luka pun dia akan bisa masuk. Tapi kalau COVID ini dia menularnya melalui kontak dari cairan selaput mukosa. Kalau yang benar itu adalah menggunakan coverall di luarnya sepatu. Kenapa? Dengan harapan kalau terjadi percikan, cairan-cairan ini tadi akan jatuh di permukaan sepatu. Tapi kalau kita menggunakan sepatu, coverallnya di dalam sepatu, pada saat terjadi percikan, maka cairan itu tadi akan masuk menetes ke area dalam sepatu. Nah, ini yang dikatakan sebetulnya yang benar seperti apa. Tapi kadang-kadang saya juga melihat coverall itu ada yang kakinya sempit. Masukkan sepatu enggak bisa. Nah, ini juga artinya memang kesulitan dari Kirab Marutnya bagaimana alat pelindung diri dan teknik penggunaannya itu dengan baik dan benar tadi. Kemudian penggunaan peralatan. Selalu pastikan peralatan-peralatan pasien didekontaminasi setelah digunakan untuk pasien lain. Pastikan semua peralatan dipakai pasien rutin dibersihkan. Jadi setiap pasien yang sudah digunakan itu rutin dibersihkan. Contohnya saja, misalnya elektronik yang kita gunakan, pernah nggak kita lakukan dekontaminasi dengan alkohol? Contohnya saja, handphone yang kita sering pegang, bolak-balik kita pegang, di mana-mana kita pegang. Kita tidak pernah melakukan dekontaminasi dengan alkohol atau kita bersihkan. Kita tidak tahu. Ingat tadi adalah bahwa musuh kita ini adalah tidak terlihat. Ini lagi. Kalau kita lihat bagaimana peralatan, ini penyuntikan yang aman. Salah satu faktor resikonya. Siapa yang mengontrol ini? Menggunakan cairan NaCl atau dextrose bersama-sama dengan tutup seperti ini. Ingat penyuntikan aman. Single dose. One patient, one medication, one time. Kemudian yang menggunakan coverall kebetulan kebesaran, tidak pas, dimasukkan dalam sepatu boot, ini berkeriting seperti ini. Saya yakin teman kita ini tidak akan nyaman menggunakan ini. Tidak akan nyaman. Belum lagi dia menjadi kumpulan-kumpulan. Kalau ada tetesan, dia akan ngumpul di sini. Kemudian jarak tempat dekontaminasi penyimpanan alat ini terlalu kecil. Sehingga resiko kontaminasinya sangat luar biasa. Kemudian kita lihat lagi, pada saat pengambilan. Yang saya lingkarin ini adalah peralatan. Tempat dia menyimpan peralatan ini tadi. Didekatkan dengan pasien, didekatkan dengan media. Pada saat dia mengambil PCR, melakukan tindakan PCR, ini akan nyumprat ke sini. Dan jarak antara petugas dengan pasien ini sangat dekat. Maskernya, apakah sudah betul cara pemasangannya? Fit testnya sudah benar. Kalau saya lihat gambar ini, maskernya ini tidak agak longgar. Kalau seperti ini, dia akan terjadi airborne, terbang. Apakah risiko akan masuk? Ya, kemungkinan. Kemudian kita lihat lagi pada saat pasien itu mendorong. Mendorong, kita lihat petugasnya mendorong pasien tanpa menggunakan sarung tangan. Atau satpamnya tidak menggunakan sarung tangan. Kalau sudah seperti ini, pastikah mereka melakukan kebersihan tangan paskanya?
Kalau mereka tidak melakukan paskanya, kemudian tangannya ini menyentuh maskernya atau menyentuh kacamatanya yang kebetulan tidak pas atau akan jatuh. Nah, ini adalah salah satu resiko. Jadi, kalau kita lihat lagi, selalu ingatkan bagaimana kondisi-kondisi seperti ini. Mungkin dalam kondisi panik, ingin cepat, terburu-buru, kita lupa. Kita alpa melakukan itu tadi. Kemudian prinsip pembersihan. Selalu pastikan perawatan itu dilakukan pembersihan dekontaminasi. Ya. Kemudian siapkan khusus persediaan pembersihan di area masing-masing. Jadi kalau memang area ICU, alat pembersih itu tidak boleh dibawa keluar ruangan ICU. Kalau misalnya di OK, cukup di OK saja. Kalau di ruang perawatan saja. Kalau di ruang kebidanan saja dengan kondisi saat ini. Tapi kalau memang tidak mampu, perkuat cleaning service-nya itu bagaimana caranya mereka mendekontaminasi peralatan yang akan digunakan pada ruangan yang sama. Kemudian cairan pembersihan. Kita kenal ada namanya natrium hipoklorit. 0,05% dilakukan untuk sebagai pembersihan rutin. Tapi pada tindakan yang di ruangan ICU yang menghasilkan cairan tubuh, darah, produk darah, dia menggunakan hipoklorit atau klorid 0,5%. Kemudian bisakah kalau tidak ada klorid pakai apa? Oh, masih bisa, katanya menggunakan bleaching, peroksida oxide. Ya, nah ini yang paling penting adalah dilakukan pembersihan secara rutin dan ingat, cairan disinfektan dipergunakan untuk benda mati dan cairan antiseptik dipergunakan untuk makhluk hidup. Jadi artinya kalau seandainya klorin itu disemprotkan kepada tubuh kita menggunakan mengenai selaput kulit kita atau mungkin selaput mukosa kita, ini sangat luar biasa akibatnya. Mungkin kita tidak terasa saat ini. Tapi kemungkinan nanti kita akan merasakan karena ada faktor risiko kalau cairan disinfektan kena makhluk hidup, ini akan berpotensi yang minimal sekali mempunyai gejala-gejala ringan seperti alergi, mual, pusing, seperti mau muntah. Ya. Artinya penyemprotan disinfektan yang kemarin itu sudah sangat tepat kalau tidak disarankan. Tapi saya lihat masih banyak masih menggunakan chamber disinfektan ini tadi. Dan ingat pembersihan selalu bergerak. Dari area paling bersih ke area paling kotor. Bersihkan dari area paling tinggi ke area paling rendah. Dari luar dan ke dalam. Dan area isolasi dibersihkan terakhir. Artinya inilah yang nantinya diajarkan pada cleaning service. Siapa yang mengawasi cleaning service pada ruangan isolasi? Berarti adalah ada orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Dan membersihkannya hanya menggunakan sapu atau lap bambab, lap basah, atau disemprot dengan cairan kemudian dilap. Artinya tidak kita menariknya menggunakan dengan lap yang berbasi diselupkan dengan cairan disinfektan terlebih dahulu. Nah, ini kita lihat. Nah, ini. Jadi ada yang namanya general cleaning. Perlu sekali dilakukan. Tidak usah disemprot, artinya seperti ini. Dari kamar mandi, bagaimana cleaning service itu menggunakannya, cukup dia menggunakan alat pelindung diri seperti ini, disemprotkan, semua permukaan dibersihkan semua sampai ke tempat-tempat tidurnya, sela-selanya. Kita perlu melakukan ini. Cleaning service itu harus sudah terlatih. Mereka dan salah satu faktor risiko terbesar mungkin akan terjadi pada petugas yang ini, yang mungkin setiap hari mereka berurusan dengan cairan-cairan selaput mukosa yang ada di ruangan-ruangan pasien COVID tadi. Kemudian ambulan. Ambulan, dia ada protokolnya. Dia bersihkan semua permukaan ini sama seperti membersihkan ruangan isolasi. Dibersihkan semua, dilap semua dengan cairan disinfektan, semua permukaan-permukaannya, petugasnya menggunakan APD sesuai dengan standar paparan, semua permukaan ini dilakukan setiap pergantian selesai mengantar pasien. Ini dilakukan. Kemudian pencegahan risiko paparan COVID pada petugas. Mematuhi kebersihan tangan. 5 momen 6 langkah. 5 momen 6 langkah. Dan tolong perhatikan semua. Kuku itu panjangnya hanya 2 mili dari permukaan kulit tangan. Kuku. Jadi kuku kita kalau kita lihat cepat sekali panjangnya. Ini salah satu sela-sela yang menyebabkan risiko paparan tadi. Kemudian jangan menggunakan aksesoris. Baik itu di tangan, di leher, di telinga, ini juga
ada faktor resikonya, terutama di tangan. Kemudian baju. Baju juga itu harusnya kalau memang itu tangannya pendek. Ya, kalau misalnya bekerja di non-COVID, jangan menggunakan tangan. Kalau tangan panjang pun harus dia 3/4 dari tangan. Kenapa? Kita akan sering kali melakukan kebersihan tangan. Kalau baju kita panjang, akan lembab, maka lembab itu tadilah merupakan resiko paparan berkolonisasinya bakteri di sini. Kecuali kita kalau menggunakan hazmat, makanya ditutup dengan sarung tangan panjang ke atas. Supaya dia rata, tidak ada sela-sela untuk tempatnya kolonisasi daripada bakteri ini tadi. Ingat jarak dengan pasien lebih dari 1-2 meter. Karena penularan tadi melalui percikan, hati-hati jarak wajah terlalu dekat dengan arah muka pasien. Jadi kalau memang pasien itu sadar dan kita akan berdekatan, jaraknya kurang dari 1 meter, tidak ada salahnya kita minta kepada pasien itu, Pak, Ibu, tolong mukanya menoleh ke sebelah kiri ya. Kebetulan kita di sebelah kanan. Kenapa? Kalau terjadi droplet, dia tidak akan mengarah ke kita. Jadi sangat sederhana, buat wajah atau muka pasien dengan kita itu berlawanan arah kalau pasien itu mampu. Kemudian memahami menggunakan APD sesuai protokol tadi. Tadi yang saya katakan, menggunakannya dengan benar, melepaskannya dengan benar, tempatnya benar, membuangnya juga benar. Dan ada kekhawatiran terhadap pelanggaran terhadap penggunaan alat pelindung diri tadi. Bagaimana mereka meninggalkan area perawatan, kita pun berpikir, di mana tempatnya ini berkolonisasi si COVID ini. Apakah pada saat menggunakan APD atau setelah dia menggunakan APD. Kalau pada saat menggunakan APD, semuanya baik-baik saja. Semuanya benar. Pasti dia belum tertular. Tapi pada saat melepaskan. Jadi kalau dengan keterbatasan alat pelindung diri, menggunakan jas hujan, bagaimana mereka menariknya, bagaimana mereka membuangnya, apakah mereka masih menggantungnya di tempat area perawatan. Ya, nah ini yang diminta bahwa jangan ada terjadi pelanggaran pada saat meninggalkan area perawatan pada saat mereka membuka alat pelindung diri. Kemudian bekerja. Bekerja itu saat ini dan harusnya menggunakan baju kerja. Beberapa saya lihat teman-teman masih menggunakan baju dari rumah dipakai bekerja kemudian ditutup dengan gaun. Ini adalah salah satu mungkin. Tapi kalau memang tidak terlalu terpapar dengan pasien, boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah berhadapan dengan pasien, sebaiknya menggunakan baju kerja. Jika memungkinkan, membawa baju ganti. Dan dokter tidak menggunakan jas nelinya. Menggunakan pakaian kerja pribadi merupakan resiko sumber penularan. Sebagai alternatif, pasien care mempertimbangkan untuk menggunakan scrub atau mengganti bajunya di area tempat mereka kerja. Artinya jangan sampai mereka nanti akan membawa itu ke area, kalau mereka ke masyarakat, ya akan menularkan pada lingkungan yang akan biasa dipakai oleh masyarakat umum. Kemudian hindari menggunakan benda yang menjuntai. Name tag yang bertali, walaupun dimasukkan ke dalam kantong. Jika rambut panjang pun harus diikat dengan benar. Jika menggunakan jilbab, sebaiknya masukkan ke dalam kerah baju atau diikat ke belakang dengan baik. Kenapa? Kalau jilbab kita panjang, ada kemungkinan kita akan menyentuh pada permukaan pasien itu atau mungkin tanpa sadar kita memegang menggunakan tangan kita jilbab kita yang terjuntai tadi. Nah, ini salah satu adalah yang mesti kita pikirkan. Tidak melakukan kontak fisik dengan pasien. Ini sudah sering banyak dilakukan. Jika terpaksa, indikasi melakukan kebersihan tangan. Artinya area tempat kita bekerja itu harus tersedia sarana kebersihan tangan. Jangan menyentuh mata, ini paling penting. Hindari makan dan minum bersama-sama dalam waktu bersamaan. Hindari makan dan minum bersama-sama dalam waktu bersamaan. Dan tidak berbagi makanan dalam satu tempat. Nah, ini budaya ini. Kita kadang-kadang makan masih bareng-bareng, deketan, karena kita merasa sehat, karena kita merasa nyaman. Kita tadi ingat bahwa ini adalah salah satu pada saat kita makan, menggunakan barang bersamaan, dekat bersamaan, masuk ke dalam mulut kita atau hidung kita merupakan salah satu selaput mukosa tempat masuknya si COVID-19 tadi. Dan dilakukan pemeriksaan rutin. 5 menit lagi. Baik Pak. Ya.
Dan kalau ada tanda-tanda gejala, memang ada protokol yang mengatakan bahwa petugas itu isolasi mandiri atau dirawat, beritahu langsung atasannya dan dilakukan pengawasan terhadap petugas tadi. Nah, ini saya lihat gambar ya. Jadi mereka pun dengan untuk menghindari salah satu stres. Mereka menghadapi seperti ini, rapatnya berbareng-bareng, kemudian rapatnya sambil berdiri, bercerita, membuat lucon-lucon supaya mereka selalu dalam kondisi fit, sehat, dan selalu semangat. Kemudian mereka makan tuh mematuhi. Bagaimana mereka mengatakan kalau ada yang makan seperti ini, yang satu orang langsung menegur, jangan duduk di sana. Ini contohnya, ada orang mau duduk di sini, langsung dia teriak, jangan, itu kan tidak. Artinya apa? Mereka mematuhi sendiri adalah faktor risiko tadi. Nah, jadi artinya ini yang dikatakan tadi, kalau kita lihat bagaimana mereka mematuhi terhadap kaitannya dengan faktor risiko tadi. APD bukan salah satu faktor risikonya. Pengendalian lingkungan, penempatan alat yang benar, membersihkannya, kepatuhan petugas. Kepatuhan petugas, bagaimana caranya mereka menggunakan APD dengan benar, melepaskan dan benar di tempat yang benar. Prinsipnya kita adalah penanggulangan tadi, stop transmisinya. Menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, ini merupakan salah satu faktor risiko. Karena apa? Kita bekerja itu dalam kondisi stres. Kalau kita stres akan menurunkan imunitas. Kalau kita dalam kondisi ketakutan, demam sedikit sudah merasa seperti ini, akhirnya apa? Itulah yang dikatakan menurunkan faktor risiko imunitas tubuh kita. Dan kalau imunitas kita turun, kita akan cepat sekali terjangkit COVID-19 ini tadi. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi slide-nya tolong Pak. Di sini saya akan coba sharing terkait kayaknya enak pakai slide saya sendiri ya Pak. Ya, Oke. boleh. Bentar ya Pak. Soalnya kalau saya pakai dari Bapak nanti susah. Ya, ada delay Bu, ada delay waktu ya perubahannya. Kalau Ibu bisa, share dari Ibu, share dari Ibu. Ya, untuk peserta sekalian yang belum bisa registrasi karena mungkin error dan lain-lain, silakan dituliskan namanya dan emailnya di dalam room chat ya. Di sana akan kita data lagi. Silakan ditulis nama, kemudian emailnya dan juga identitasnya dari mana supaya kita nanti bisa data lagi. Yang belum registrasi atau mengalami kendala registrasi, silakan tulis di room chat-nya. Bisa Bu? Bu Bernard? Bu Bernard kok mute lagi ya? Bu Bernard mute sendiri ya? Sekarang? Oke, sudah. Oke. Sekarang tampilannya apakah bisa diganti Ganti ke dengan... Oh, boleh. Silakan, silakan. Saya tutup dari saya ya. Ya, betul. Oke, saya mulai ya. Mohon maaf atas masalah teknis ini. Jadi saya akan cepat saja dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Wardanella terkait PPI menghadapi COVID-19 ini. Dari data yang saya tampilkan di sini adalah data khusus dari Satgas COVID-19 DPW PPNI Jatim, yang mana dibuat oleh Pak Aris Purnomo. Beliau ini sangat aktif dan melaporkan data di Jatim per harinya. Harusnya saya dapat data tanggal 3 Mei ini, tapi saya masih pakai yang data di 2 Mei. Artinya di Jatim pun juga semakin banyak di Jawa Timur, terutama kalau dengar di berita tentang Sampurna, yang pasiennya banyak hanya karena 2 orang, akhirnya sekarang banyak yang positif sekitar 60-an. Dan ini juga kami rumah sakit di Surabaya agak kesusahan juga menampung dari lonjakan yang cukup tinggi ini. Kalau dilihat dari materi tema yang hari ini kita bahas, memang data yang ada di Satgas COVID yang kami peroleh setiap update-nya setiap harinya, betul 18 petugas kita yang meninggal, tetapi kalau kita lihat kembali 18 petugas yang meninggal itu rata-rata ada yang tidak kontak langsung merawat pasien, ada yang kontak langsung merawat pasien. Jadi sangat bervariasi. Dan ada beberapa statement yang pernah disampaikan, itu bahwa salah satunya adalah APD yang tidak tepat dan tidak memenuhi standar. Itu yang saya ambil dari beberapa kutipan dari Arianti
Anaya di BNPB Jakarta pada tanggal 17 April lalu. Kalau dilihat memang namanya KLB ini sudah sering kali terjadi dan kita kedapatan di tahun ini, tahun kembar istilahnya, kena wabah yang sangat luar biasa yang dulu juga pernah sudah beberapa ratus tahun yang lalu kita juga pernah dapat. Dan parahnya, kalau COVID ini menularnya sangat luar biasa karena dari orang ke orang. Kalau dari para ahli memaparkan bahwa satu orang terinfeksi, bila dia dibatasi pergerakannya atau kegiatan sosialnya, maka yang terkena dalam waktu 30 hari hanya 2,5. Tapi kalau tidak dilakukan pembatasan dengan baik, maka bisa lebih dari 2,5, bahkan sampai 406 per 30 harinya. Dilihat dari rantai infeksi yang tadi sempat disinggung oleh Bu Nela, bahwa kita tahu virus ini sudah sering dilaporkan, rata-rata selalu orang bilang, tolong kalau ada pasien datang, tanda-tanda yang namanya flu-like illness diperhatikan. Tetapi dari pengalaman beberapa rumah sakit yang sering sharing dengan kami, pasien diare pun itu ternyata adalah positif. Dan ada beberapa ada informasi yang dia OTG dan mendapatkan terapi, gejala yang justru sering muncul adalah kepalanya pusing atau sakit dan diare. Jadi hal-hal seperti inilah yang mungkin oleh masyarakat umum tidak terlalu diperhatikan, dianggap penyakit biasa, dan oleh petugas kesehatan saat melakukan screening atau triase, itu dinyatakan bahwa dia tidak masuk ke dalam ODP, PDP, ataupun yang lainnya. Penularannya sangat jelas dari orang ke orang, kalau dia bersin saja 40.000 droplet yang keluar, batuk 3.000, hanya berbicara saja 600. Makanya kalau kita lihat, di awal WHO tidak menyarankan semua orang pakai masker. Tapi setelah itu mulai berubah. Karena dari orang berbicara saja itu sudah mengeluarkan 600. Nah, kalau dari tadi slide ada juga di tempat Bu Nela dan pembicara sebelumnya bahwa memang kalau kita lihat dulu cacar air juga membawa korban yang sangat besar dan banyak. Penularannya jelas ada 3 kontak, droplet, dan airborne. Sekarang COVID ini apakah hampir menyamai? Update terakhir waktu ditayangkan oleh bagian kementerian itu sendiri, yang mana Bapak yang selalu Pak siapa itu, saya lupa namanya itu, beliau selalu update dan menyatakan bahwa sekarang WHO menyatakan bahwa 8 jam bisa lama di udara. Nah, ini menjadi ketakutan yang luar biasa buat teman-teman yang ada di rumah sakit khususnya. Kemudian juga tadi sudah dipaparkan, benda terkontaminasi juga menyebabkan penularan. Maka kalau di rumah sakit kami yang biasa kebetulan juga merawat pasien, itu petugas kesehatan yang kontak dengan lingkungan sekitarnya sendiri, itu wajib membersihkan daerah lingkungannya sendiri. Jadi kita tidak meminta cleaning service karena tenaganya nggak cukup. Jadi diminta adalah semua orang sebelum melakukan pekerjaannya harus membersihkan area sekitar di tempat dia duduk dan bekerja. Dari apa yang sudah kita tahu bersama tentang problem besar ini, maka saya ambil dari Ros Jalat, ini adalah spesialis dari infection control nurse, yang mana beliau sangat concern terhadap perawat, yang mana memang perawat adalah garis depan dan orang terlama yang kontak dengan pasien. Problem terbesarnya adalah memang APD. Di mana sama-sama mereka akan mengingatkan selalu bahwa sebenarnya petugas kesehatan yang merawat pasien itu harus bisa mengkaji kebutuhan pasien itu apa yang harus diperlukan. Jadi mungkin kita sebagai entah itu tim atau sebagai IPCN ataupun apapun yang ada di tempat Bapak Ibu sebagai Satgas, tidak bisa Anda hanya memberikan APD lengkap, udah selesai ngajarin caranya, tidak. Tetapi juga harus dipahami alur dari proses perawatan pasien itu seperti apa. Karena jujur saja, orang kalau sudah masuk di ruangan, proses pelayanan biasanya tanpa COVID itu adalah hal yang biasa. Ini dengan COVID adalah hal luar biasa karena penggunaan APD-nya.
yang akhirnya hanya karena contoh nih, pasien ngebel karena merasa bahwa infusnya naik, infusnya darahnya naik. Perawat harus masuk ke dalam dengan cara bagaimana supaya darah itu bisa diperbaiki, infusnya bisa lancar, harus menggunakan APD yang sesuai standar juga. Itu untuk ruangan-ruangan yang memang terbatas, yang dia tidak difasilitasi cohorting dengan perawatan di dalam dengan station yang bisa memonitoring. Karena keterbatasan-keterbatasan inilah, maka harus benar-benar dilihat apa kebutuhan perawatan yang harus dibutuhkan terhadap pasien yang kita rawat. Kemudian kita lihat kembali bahwa pengkajian untuk penggunaan APD itu sangat penting. Area mana saja yang perlu kita berikan. Kalau kita tahu dari panduan yang ada, mereka membagi ada levelnya 3, 2, dan 1. Apakah di semua unit menggunakan level 3 karena ketakutan atau level 2? Nah, ini mesti dikaji betul. Karena mohon maaf, tidak semuanya sekarang ini petugas kesehatan kita bisa begitu saja menerima apa yang sudah menjadi regulasi dari apa yang kita tetapkan. Karena apa? Lebih banyak berita-berita di luar yang menyebabkan ketakutan yang sangat luar biasa. Jadi, tadi sudah juga disinggung oleh Bu Nela, kalau memang kita mau membuat dan melaksanakan pedoman PPI di unit kerja Bapak Ibu, pastikan untuk melakukan hierarki kontrol ini memang sangat baik sekali. Dan di sini yang mau saya sampaikan adalah pentingnya penggunaan APD dan engineering control, yaitu adalah bagaimana fasilitas itu kita buat, standarnya, dan juga bagaimana cara kita memproses, membuat alur pelaksanaan perawatannya, supaya pasien yang kita rawat juga baik, petugas kita juga tidak terkena dampak dari paparan. Dari rantai infeksi yang ada, APD adalah di bagian portal of exit yang bisa diputus supaya tidak menular kepada pasien ataupun kepada petugas itu sendiri. Kita tahu tantangan teman-teman IPCN di rumah sakit. Dari data WHO dalam kebutuhan yang ada seluruh dunia, kebutuhan masker di mana 89 juta masker, 30 juta gaun, dan seterusnya, ini sudah menjadi isu secara dunia. Nah, di sini apa yang mesti dihadapi IPCN? Terkait APD, pastikan IPCN harus mengetahui, mengkaji, apakah petugas kesehatan di rumah sakitnya itu paham betul tentang apa itu APD. Kemudian, apakah sudah mempunyai standarisasi APD yang tepat, dan bagaimana pengelolaannya serta bagaimana menghadapi keterbatasan APD-nya. Pengetahuan dari petugas APD itu petugas kesehatan itu sendiri. Walaupun memang kita mendapatkan banyak edukasi atau pedoman panduan yang sangat baik, tapi akan sangat sulit bila kita tidak memahami bagaimana cara kita menyampaikan. Dan tidak semua orang mau menerima. Karena sekarang ini banyak profesi-profesi yang sudah mengeluarkan aturan yang kemungkinan dari profesi satu dengan yang lain itu berbeda. Nah, ini akan memusingkan. Nah, dari situ maka para teman-teman IPCN dan tim, kajilah resiko APD yang digunakan dan sesuaikan dengan standar jenis dan kegunaannya sesuai dengan area kerja, aktivitas, dan prosedur yang dilaksanakan. Dan ajarkan penggunaan APD secara rasional supaya tidak ngawur. Karena dengan penggunaan APD yang tadi sempat disinggung, ada yang double, ada yang 3, ada yang 4, dan sebagainya, itu adalah bentuk dari ketakutan mereka. Tetapi saya tidak menyalahkan bagi teman-teman yang menggunakan double APD. Karena mengingat ada beberapa APD, kalau Bapak Ibu lihat hazmat yang ada hazmat sesuai standar, ada hazmat yang tidak sesuai standar. Yang dimana kalau kita lihat pori-porinya lebih besar. Nah, apakah ini aman buat teman kita yang menggunakan? Itu menjadi pertanyaan baru buat kita. Kemudian, akhirnya karena kekhawatiran sendiri, maka buat inovasi dilapisi dengan menggunakan jubah yang lain. Nah, inilah perannya dari IPCN mencoba untuk menguji coba dengan model APD yang sudah ditentukan, itu sesuai atau tidak di lapangannya. Kemudian pemasangan dan pelepasan, ini wajib. Jadi kalau memberikan edukasi, terutama untuk teman yang punya tim COVID Satgas sendiri, yang dia bekerja khusus di rumah sakitnya untuk merawat pasien PDP dan COVID positif, maka mereka harus wajib
mempraktekkan, tidak hanya mendengarkan. Dilihat sampai dia tahu. Kalau memang sudah sesuai, baru dia boleh bisa masuk ke tempat kerja tersebut. Dan edukasi sesuai dengan perubahan APD yang berubah setiap harinya yang kita tidak tahu, baik secara internasional atau nasional. Dari edukasi yang ada, kita bisa melihat, kalau kita mau memberikan materi edukasi, coba dilihat lagi kebutuhannya sesuai dengan tipe dan jenis pelayanan Bapak Ibu. Contoh, kalau rumah sakit saya adalah ibu dan anak, seberapa banyak kita merawat ibu dan anak. Nah, maka Anda hanya fokus ke sana bagaimana caranya membuat penata laksanaan APD bila Anda mendapatkan pasien ibu bersalin atau ibu yang mau bersalin, bahkan bayinya bila dia terkena PDP. Kemudian bagaimana juga dengan rumah sakit yang memang dia merawat secara umum banyak aktivitas dan tindakan pelayanan dilakukan. Itu akan berbeda jenis dari pelatihannya. Dan termasuk apakah rumah sakit Anda ini rujukan atau bukan, serta Anda juga bisa harus tahu populasi beresiko di tempat Bapak Ibu paling banyak apa. Nah, makanya di sini populasi inilah yang berperan sehingga rumah sakit harus membatasi jam besuknya ataupun jam berobatnya untuk pasien-pasien yang memang masih bisa ditangani di rumahnya sendiri. Karena kalau banyak geriatri yang masuk ke rumah sakit kita, maka rentan sekali. Kemudian untuk narasumbernya harus Anda pastikan, apakah tim Anda ini sudah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan terkait COVID, terutama untuk APD ini, karena banyak sekali di YouTube cara pakai dan cara lepas. Ada perbedaan. Kalau dari versi CDC, dia hanya menggunakan memang hanya satu lapis. WHO juga demikian. Tetapi di Cina mereka memakai berlapis-lapis. Karena apa? Di Cina sudah merasakan sendiri. Di Cina tingkat kematiannya tinggi sekali. Jadi hal ini mesti kita pertimbangkan dan kita mesti lihat nasionalnya. Materi sudah tersedia dengan baik. Ada yang materi yang dikeluarkan oleh nasional maupun internasional. Tolong Bapak Ibu buat sesuai dengan kondisi di rumah sakit Bapak Ibu. Metode pelaksanaannya bisa melakukan pembelajaran langsung. Kalau APD ini Anda nggak bisa pakai model Zoom ya Bapak Ibu. Jadi gunakan dengan menggunakan, diatur aja jadwalnya berapa orang, ajarkan mereka dan suruh dilatih cara pakai dan lepasnya. Karena kita kalau umpamanya rumah sakit membutuhkan tim-tim, itu tim-tim itu akan baru terus-menerus berubah. Nah, perubahan itu bisa terjadi di area sekarang ini yang sedang merawat COVID. Artinya kita saat memberikan pelatihan juga harus memberikan batasan-batasan physical distancing tadi. Kemudian bila memang waktu pelaksanaannya itu karena mepet, maka bisa dibagi apakah dia masuk medium risk atau low risk yang mana mau kita prioritaskan. Dan untuk pelatihan ini kerjasamalah dengan bagian diklat dan pimpinan unit kerja masing-masing. Karena tidak mudah mengeluarkan orang dengan model situasi yang seperti ini. Nah, ini adalah panduan yang sudah ada, Bapak Ibu gampang sekali sekarang mudah mengaksesnya. Sedangkan untuk standarisasi APD itu juga sudah banyak versi yang dikeluarkan, tetapi tolong, walaupun Anda punya standarnya, tolong buatlah sendiri yang versinya rumah sakit. Karena ini adalah berupa pegangan dan jika melibatkan profesi yang lain, dilibatkan. Contoh, bila Anda ingin membuat standar APD untuk menolong persalinan, libatkan dokter obgynnya, karena mereka ternyata punya standar sendiri. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kami punya pengalaman. Jika kita tidak melibatkan spesialis yang bekerja di rumah sakit kita, Anda bikin standar kayak apapun akan terabaikan. Jadi, kembali lagi, libatkan profesi terkait yang mana rumah sakit Anda memberikan pelayanan tersebut. Kemudian, ini adalah contoh-contoh poster. Kalau Anda lihat cukup simpel, tidak ribet. Tetapi kita juga mesti tahu kenapa dia menggunakan ini, area pelayanannya seperti apa. Dari WHO sendiri sudah mengantisipasi juga memberikan regulasi-regulasi kalau kita hanya bekerja di area screening, APD-nya cukup apa saja. Nah, sekarang screening, di situ dibilang APD tidak diperlukan, hanya penjagaan jarak fisik, tetapi ada persyaratannya. Sekarang menggunakan masker dan pelindung mata. Kalau dulu hanya cukup masker bedah. Sekarang sudah dirubah karena ternyata COVID ini berubahnya sangat cepat sekali. Jadi panduan-panduan yang dikeluarkan, yang saat ini keluar ini belum tentu fix bisa dipakai selamanya.
tergantung dari kondisi global yang terjadi saat ini. Bisa berubah. Nah, kalau membuat SPO, sekali lagi, kenapa ini saya angkat? Karena masih banyak yang bertanya, apakah saya masih perlu buat SPO? Padahal sudah ada yang tertulis dari pemerintah. Tetap. Tadi, kalau memang Bapak Ibu membuat SPO, libatkan profesi terkait. Dan caranya bagaimana? Anda identifikasi jenis pelayanan apa saja yang ada yang mau Anda buka selama COVID ini. Kemudian koordinasi dengan pimpinan unit pelayanan yang akan dilakukan pelayanannya di rumah sakitnya. Contoh, Anda nanti tetap ingin menerima menolong persalinan, ingin tetap ada operasi. Nah, ini Anda harus ajak beliau-beliau yang terkait dengan proses pelayanan ini. Kemudian, setelah Anda membuat SPO dan melibatkan profesi terkait berdasarkan pelayanan yang Anda sudah identifikasi, pastikan fasilitas yang ada di dalam prosedur Anda itu memang tersiapkan atau Anda bisa diakses kapanpun. Jangan sampai SPO-nya sudah keluar, tapi fasilitasnya tidak ada. Nah, ini Anda harus bekerja sama dengan bagian logistik atau pengadaan di rumah sakit Bapak Ibu, yang mana untuk melihat kebutuhan apa saja yang harus Anda penuhi dan Anda siapkan. Karena ini nanti akan menjadi permasalahan yang sangat besar. Kemudian setelah Anda penuhi itu semua, baru diseminasikan. Kalau seperti ini, sepertinya nggak bisa harus ngumpulin banyak orang. Bisa pakai media informasi rumah sakit, atau buatlah dokumen SPO yang mudah diakses. Dan jangan lupa diuji coba SPO-nya. Karena terkadang SPO keluar, ada hambatan di ruangan. Ternyata ada beberapa hal yang tidak bisa diterapkan. Dan yang terpenting adalah monitoring pelaksanaannya. Nah, sekarang ini saya hanya ingin menyampaikan, untuk kondisi pada pasien yang dirawat di ruangan tertentu, yang mana petugas kita juga tertentu, maka apakah IPCN perlu mengaudit secara rutin? Nah, ini juga mesti dipikirkan. Hindari sebanyak mungkin, ya. Intinya gini, jangan sampai kalau Anda tidak ada kebutuhan yang sangat penting, jangan pernah datang ke ruangan tersebut. Kalau ada memang fasilitas CCTV, bisa Anda lakukan monitoring melalui CCTV tentang penggunaan APD-nya. Nah, kalau tidak, tentukan waktu dalam 1 bulan mau berapa kali Anda audit. Karena kalau Anda sering keluar masuk, maka Anda bisa juga sebagai orang yang nanti menjadi OTG. Karena kita tidak tahu. Ada yang bilang, oh pakai APD yang lengkap pasti tidak kena, tidak juga. Jadi artinya apa? Kurangi seminimal mungkin Anda melakukan kunjungan kerja atau melakukan audit di area-area yang merawat pasien positif. Tapi bukan berarti Anda tidak monitoring, tetap lakukan dengan jadwal yang Anda bisa tahu kapan saya bisa mengerjakan sesuai dengan kondisi saya dan kondisi aktivitas. Karena memang pentingnya audit itu ternyata ada beberapa kalau Anda telusur tidak ada yang patuh seperti yang disampaikan Bu Nela. Hal yang sepele tapi dianggap ya itu tidak masalah, akhirnya kena dampaknya. Nah, kemudian hambatan lagi oleh IPCN yang sering muncul adalah tentang pengelolaan dari APD. Kalau mau menjadi logistiknya itu lebih baik, maka komunikasi penggunaan APD-nya harus tepat. Contoh, kalau di ruangan itu kita sudah tahu jumlah pasien berapa, kebutuhan aktivitasnya seringnya seperti apa, kebiasaan dokternya bagaimana, maka teman-teman yang merawat pasien itu bisa menginformasikan kepada IPCN-nya kebutuhannya persis, supaya tidak ada kekosongan stok. Nah, ini sangat penting. Tetapi terkadang akan menjadi masalah buat IPCN kalau yang bekerja di ruangan itu adalah staf kita yang tidak terlalu mematuhi standar yang kita tentukan, akhirnya mereka menggunakan APD yang berlebihan. Nah, kemudian untuk logistik terkait penggunaan APD ini memang sebaiknya adalah jangan diserahkan kepada seluruh departemen. Tetap harus ada yang mengontrol satu. Silakan Anda tunjuk siapa. Yang artinya pengeluaran APD, terutama APD yang COVID seperti ini, tidak boleh sembarang orang minta. Mungkin kalau di rumah sakit negeri ataupun rumah sakit rujukan yang fasilitasi dari semuanya itu lebih gampang, itu akan lebih enak. Tapi kayak di swasta, apalagi swasta yang kecil, yang jauh dari penyediaan APD, bila semua unit berhak bisa mengakses APD, itu bahaya.
bisa-bisa kehabisan APD. Jadi pusatkan saja siapa yang bertanggung jawab, kalau kebutuhan APD siapa yang harus memasukkan. Dan bila Anda mendapatkan sumbangan-sumbangan, tolong dicatat dan dipisahkan dari APD stok Anda sendiri. Karena apa? Harus dilihat kembali oleh IPCN-nya keutuhan dan kondisi APD yang digunakan. Apakah memang baik, memenuhi syarat atau tidak. Contoh, beberapa bulan yang lalu sudah lama sih, kami dapat masker N95 bilangnya. Gratis. Sudah senang ini menerimanya. Ternyata masker tersebut hanya dipakai untuk debu. Nah, ini sudah nggak bisa dipakai. Apakah bisa digunakan? Tentu saja tidak bisa, karena bentuk secara fisiknya sudah tidak standar. Artinya apa? Tidak bisa melindungi staf. Nah, ini tolong setiap kali Anda dapat donasi APD, IPCN-nya minta tolong untuk ngecek. Kemudian, alokasi APD pada pelayanan beresiko tinggi dan aktivitas yang beresiko. Karena kalau hal kayak gini, semua ruangan pasti minta APD. Di sini peran manajemen dan IPCN sama-sama saling mensupport bahwa APD harus satu pintu. Kemudian audit tentang persediaan. Jadi kalau di tempat saya itu farmasinya selalu update data tentang berapa jumlah stok APD terakhir. Dan IPCN-nya juga mengupdate. Tujuannya apa? Supaya kita tahu. Jangan sampai stok APD itu kehabisan. Nah, selain itu, untuk mengetahui kebutuhannya, ini yang melakukan penilaian bukan IPCN, tapi dari tim Satgas COVID di rumah sakit Bapak Ibu. Dikalkulasikan kapasitas kebutuhannya berdasarkan jumlah bed yang mau dibuka atau menerima pasien, berdasarkan jumlah sumber dayanya, berdasarkan dengan aktivitas yang ada. Kemudian seberapa besar sih rumah sakit ini memberikan pelayanan terkait dengan COVID, mungkin ada karena seperti ini biasa rumah sakit pada mulai pemasukannya sedikit, akhirnya membuat ide-ide yang memang supaya pemasukannya bisa, agar staf juga tetap bisa bekerja, pemasukannya ada, maka dikeluarkan ide-ide yang bisa mendatangkan sesuatu yang bisa menolong. Nah, ide-ide inilah mesti dinilai, membutuhkan sumber daya seperti apa, fasilitasnya sudah tersedia atau tidak, nah ini harus dikalkulasi dengan benar. Supaya Bapak Ibu dalam menentukan jumlah APD-nya juga sesuai. Ini lakukan bersama-sama dengan timnya. Nah, terkait dengan keterbatasan APD, kalau Bapak Ibu lihat, yang saya ambil adalah memang gambar yang ada di web, yang artinya saya nggak berani ngambil gambar yang di-share teman-teman di WA itu banyak sekali, karena harus minta izin, kalau di sini kan sudah dipublish secara internasional. Bapak Ibu lihat, di bawah itu, di Amerika saja, petugas kesehatannya kehabisan APD, dia menggunakan plastik sampah warna hitam. Jadi nggak ada apa istilahnya, nggak ada barangnya yang APD sesuai standar, ya sudah plastik sampah besar itu disobek, dibikin lengan dan ada dibikin leher. Yang tujuannya melindungi bagian depannya supaya tidak terpapar. Ada lagi yang berinovasi menggunakan jas hujan. Tetapi kembali lagi yang ingin saya tekankan, kalau Anda berinovasi, pastikan inovasi Anda ini sesuai atau tidak. Contoh kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, ada menggunakan jas hujan. Dari tampilan jas hujan aja sudah terbuka seperti ini. Nah, apakah ini bisa menutupi diri sebagai APD yang aman? Nah, itu kembali lagi yang kita bisa menilai. Jangan sampai secara rasionalnya begini. Wah, kalau tertutup semua, bahannya plastik, pastinya aman. Tapi lihat, tertutup itu yang seperti apa? Tertutup dengan resleting atau tertutup dengan kancing benik. Kancing benik itu yang seperti ini contohnya. Nih ya, ini kan dia bukan resleting. Nah, kalau resleting itu bisa tertutup rapat. Resleting pun kalau tidak ada lapisan luarnya nutup, itu ada lubang-lubang bisa masuk. Ya, memang yang paling aman dan murah itu yang model seperti kresek jas hujan ini. Ini tertutup semua, tidak ada jahitan yang kemungkinan bisa terbuka. Jadi kita mesti pintar-pintar melihat apakah APD inovasi yang kita gunakan itu memang aman buat staf. Dari WHO pun sudah mengeluarkan, dan kalau teman-teman Bapak Ibu membaca itu sangat menolong kita dengan kegalauan selama ini kalau bertanya, kalau pakai UV baik apa tidak ya?
kalau dilakukan dengan oven bagus apa tidak ya? Ternyata di sini sudah tertuang jelas semuanya dengan penelitian yang sudah dikerjakan. Nah, dari standar yang WHO sampaikan, tujuannya disampaikan kepada kita, rumah sakit yang sering kehabisan APD, maka yang pertama disarankan sebaiknya minimalisasi kebutuhan APD. Nah, contohnya apa? Kalau Anda rumah sakitnya yang cukup mampu, silakan menggunakan telemedicine. Kalau tidak, apa yang harus bisa dikerjakan? Apakah di rawat jalan kita nggak boleh terima pasien? Tetap bisa. Tapi dengan catatan apa? Lindungi petugas kesehatan Anda dan lakukan screening ketat pasien yang masuk ke rawat jalan. Kemudian, kalau untuk di area umum yang pertama kali masuk, bagaimana? Gunakan pembatas fisik, macam-macam. Saya juga lihat orang berinovasi, ada yang pakai plastik, ada yang ditutup dengan akrilik. Tapi bagaimana kalau kita tidak punya dana? Maka bisa digunakan face shield untuk petugas kesehatan yang kontak langsung dengan membuat sendiri. Sekarang banyak inovasi-inovasi yang beli mika yang tebal, diguntingin, dikasih kaitan sehingga menjadi face shield. Tujuannya pasti melindungi paparan ke mukosa mata dan sebenarnya face shield yang ada itu dipakai juga supaya petugas yang suka menggaruk atau memegang wajahnya itu tidak bisa karena sudah kena face shield-nya. Akhirnya tanpa sadar sudah diingatkan jangan memegang wajah. Kemudian tunda prosedur atau perawatan inap yang elektif yang tidak mendesak. Makanya sekarang banyak rawat jalan yang mulai sepi. Hati-hati kalau Anda rawat jalannya masih rame. Nah, jangan-jangan nanti akan timbul klaster yang baru. Jadi, pastikan pasien-pasien yang memang bisa berobatnya itu tidak harus rutin selalu datang, itu diedukasi. Atau mungkin Anda punya cara dengan telemedicine tadi. Kemudian yang berikutnya adalah kelompokkan pasien terkonfirmasi COVID yang tanpa koinfeksi itu di tetap satu ruangan yang sama, yaitu dengan cohorting tadi. Kemudian di sini juga disampaikan tunjuk tenaga kerja atau tim tenaga kerja khusus untuk merawat pasien COVID. Yang tadi sudah kita sama-sama tahu tujuannya apa, supaya tidak terjadi kalau sudah positif dia pulang ke rumah maka bisa mengenai keluarga ataupun tetangga di sekitarnya. Maka harus petugas ini tidak boleh pulang setelah merawat, tetap di rumah sakit sampai dia dicek kembali, hasilnya negatif, baru boleh pulang kembali ke komunitasnya. Kemudian batasi jumlah tenaga kesehatan yang masuk, ini juga mulai di seluruh rumah sakit sudah menerapkan batasi jam kunjung dan sebagainya. Nah, yang penting adalah pertimbangan penggunaan APD tertentu. Kalau di luar negeri memang mereka tidak terlalu strict kayak gambar-gambar yang di Cina. Tetapi kembali lagi, kenapa di Cina itu begitu strictnya? Karena mereka belajar dari pengalaman yang sangat berharga. Artinya kita tinggal bagaimana menentukan mana yang harus kita gunakan sesuai dengan kondisi kita dan kondisi di Indonesia saat ini. Apalagi tadi disampaikan bahwa banyak pasien ataupun pengunjung yang tidak pernah jujur. Mungkin bukannya tidak jujur, tapi mungkin jangan-jangan dia tidak tahu kalau dia masuk kategori tersebut. Kemudian, kalau di sini juga sudah disampaikan, pengunjung memang disarankan tidak boleh mengunjungi pasien terkonfirmasi. Kalau di WHO masih diperbolehkan, tapi diajarkan cara pakai dan lepas APD. Tapi di kita sebaiknya tidak perlu. Ngajarin petugas aja susah, apalagi ngajarin pasien, keluarganya. 5 menit lagi, Bu Bernard. Ya, pastikan penggunaan secara rasional dengan tepat, ya APD-nya sesuai dengan panduan-panduan yang ada. Kemudian koordinasikan pengelolaan rantai pasokan, yang di mana kalau perkiraan penggunaan APD itu kita lihat berdasarkan penggunaannya. Dan pantau selama ada di ruangan yang tersebut, siapa yang bertugas, dan pastikan semuanya itu didistribusikan secara benar, serta jangan sampai ada kekosongan. Kalau memang APD-nya itu terbatas, maka dari WHO sudah menyampaikan penggunaan APD diperpanjang, boleh. Kalau standarnya kan habis dari satu pasien ke pasien lain harus dilepas. Tapi kalau untuk kondisi yang seperti ini, makanya tadi dibilang, tempatkan satu pasien tanpa co-infection di satu tempat yang sama. Artinya cohorting.
yang artinya sama-sama dia kena positif COVID, tidak ada yang lainnya. Maka penggunaan APD itu bisa diperpanjang sampai menjadi 8 jam, ya, sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Kalau memproses kembali dan ulang, itu harus dilakukan pembersihan dulu. Tetapi ada beberapa catatan, pelaksanaan pembersihan ini justru merusak APD. Nanti akan saya tunjukkan. Dan gunakan alternatif yang sesuai dengan APD. Metode pemeriksaan kembali harus memperhatikan efikasi proses. Nah, ini tolong kerjasamalah dengan CSSD. Kalau Bapak Ibu rumah sakitnya sudah punya CSSD, karena mereka lah yang tahu dan paham betul proses ulang ini. Dan metode yang digunakannya seperti apa. Jangan sampai metode itu malah menyebabkan toksik buat stafnya. Kemudian terjaga integritas dan bentuk fungsional alatnya. Mohon maaf, saya tidak bisa menampilkan slide. Yang kemarin itu memang kami lakukan ada pengecekan pada beberapa hazmat dan N95. Setelah dilakukan proses, itu hasilnya seperti apa setelah kita lihat dengan pembesaran mikroskop elektron 150 kali, ternyata untuk hazmat, kalau Bapak Ibu lihat, ternyata ada beberapa hazmat itu di celah-celahnya itu masih ada lubang kecil yang kita tidak bisa lihat oleh mata, yang diproses ulang. Ya. Kemudian, memang kelihatannya utuh, tapi setelah kita cuci, dilihat di kaca pembesar, di mikroskop itu tadi, elektron, yang diperbesar sebanyak 150 kali, ternyata sudah rusak. Demikian juga masker N95. Masker yang sudah dilakukan reuse dengan tindakan tertentu, contoh, mungkin hanya menggunakan dilap-lap saja. Ternyata mengelap-ngelap bagiannya saja, itu juga membuat sesuatu yang merusak dari keutuhannya. Nah, di sini dari WHO sudah membuat, silakan nanti Bapak Ibu baca sendiri. Kalau memang dia sebutkan efikasi filtrasi respiratornya belum digunakan, tetap bertahan sampai 2 siklus. Artinya apa? Dia hanya boleh disterilisasi sebanyak 2 kali. Gunakan ini, kenapa? Karena mereka sudah uji dan sudah terbukti. Kalau Anda menggunakan hidrogen peroxide, ya, dengan aturan yang ada. Kemudian, kalau umpamanya menggunakan ultraviolet, baca juga. Tidak segampang itu. Ternyata dengan menggunakan ultraviolet yang digantung, ada beberapa yang menyatakan tidak sampai kelipatan dalam. Jadi Bapak Ibu silakan baca detail jenis ultraviolet yang mana yang Anda gunakan, aturannya yang seperti apa. Jadi yang Anda lihat di share itu ya, apakah benar itu sepertinya kelihatannya gampang digantung begitu aja. Tapi Anda harus lihat metodenya, itu menggunakan apa? Apakah menggunakan yang lampu UV C15W yang mana panjang gelombangnya sekian, itu Anda harus pastikan. Kemudian termasuk ada metode yang inkubasi panas lengas. Ini semua sudah dibuat dan diteliti, Anda tinggal baca satu-satu. Kalau mau reuse, contohlah apa yang sudah diteliti dan dipublikasikan. Artinya sebaiknya jangan coba-coba sendiri. Nah, ini yang mau saya sampaikan di penutupan materi saya ini. Kalau memang Anda mau proses ulang APD, pilih metode dan jenis proses ulangnya. Dan pastikan itu juga teruji secara lokal kalau Anda mau bikin sendiri. Lakukan uji ini kerjasama dengan pihak terkait yang ahli, bisa dengan universitas, bisa dari rumah sakit yang punya fasilitas untuk pengecekan, libatkan petugas CSSD, mikrobiologi, patologi klinik, ataupun para dokter dan perawat yang melakukan prosedur tersebut. Dan kalau sudah selesai, buat standarnya supaya menjadi aturan baku. Nah, yang harus dihindari pada saat Anda memproses adalah, ini adalah sudah dicek, yang menyebabkan kerusakan pada masker bisa membuat toksisitas dan hilangnya efisiensi filtrasi pada masker yang Anda lakukan proses ulang adalah kalau Anda mencuci dan melakukan sterilisasi uap pada suhu 134 derajat Celcius, pasti rusak. Disinfeksi dengan pemutih atau alkohol pasti akan rusak. Penggunaan ovennya dengan mikrogelombang pastikan, karena akan ada efek biosidanya. Nah, ini hati-hati. Jadi kembali lagi, kalau Bapak Ibu mau proses ulang, lihatlah di panduan WHO tadi, yang sudah dijelaskan secara detail bagaimana proses yang aman dengan hasil ujinya yang aman. Dari saya terima kasih.